Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara podcast Ngopi, ngobrolin inspirasi dan aspirasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat bersama saya Hermanto. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah notaris senior Kota Mataram dengan pengalaman kerja kurang lebih 20 tahun lebih. Kemudian beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Kota Mataram, sekaligus sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Nusa Tenggara Barat dari unsur notaris. Perlu kita ketahui bahwa keanggotaan MKN terdiri dari beberapa unsur. Ada unsur pemerintah, kemudian unsur akademisi dan atau ahli, dan yang terakhir adalah unsur notaris. Kita sapa narasumber kita, Bapak Muhammad Ali SH MKN. Selamat datang Bapak. Baik Mas Herman. Baik, terima kasih Bapak atas kehadirannya di podcast Ngopi hari ini. Pemirsa, pada kesempatan yang baik ini kita akan menggali inspirasi dan aspirasi terkait dengan salah satu tusi di kantor wilayah terkait dengan kenotariatan, yang tentunya tidak hanya membahas terkait dengan administrasi saja, tetapi juga menyangkut tentang pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap notaris yang bersifat administratif. Baik Bapak, kita langsung saja. Pengalaman Bapak cukup panjang Pak ya, kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dulunya. Sekarang telah bertransformasi menjadi Kementerian Hukum. Nah, menurut Bapak, bagaimana peran kementerian di dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya oleh notaris ini, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Herman. Ya, ini kita ngobrol-ngobrol ya tentang peran Kementerian Hukum dan HAM ya, tentang pembinaan dan pengawasan notaris ya Mas. Siap. Herman. Baik. Betul Bapak. Tentunya peran dari Kementerian Hukum dan HAM ini sangat penting sekali Bapak ya. Karena kalau tidak ada pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Hukum dan HAM, tentunya nanti di lapangan itu bisa kacau dia begitu. Jadi tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengawasi, membina, tidak ada. Jadi repot nanti para notaris ini Mas Herman ya. Jadi sekarang saja sudah dibina, sudah diawasi, masih ada notaris-notaris yang kadang kurang memahami terkait tugas dan kewajibannya ini Mas, tentang cara dia melahirkan dari suatu akta. Kadang persepsi dari seorang notaris itu sangat sederhana. Dia hanya membuat akta itu berdasarkan keterangan dari para pihak. Sebetulnya tidak semata-mata itu begitu. Mestinya seorang notaris dalam membuat akta otentik, dalam melahirkan akta otentik itu, supaya akta yang dilahirkan itu adalah menjamin rasa kepastian hukum bagi masyarakat, bagi kita semua. Seharusnya notaris harus melahirkan akta itu sesuai dengan norma hukumnya begitu. Nah, terkait pemahaman norma hukum inilah yang berbeda di antara para notaris ini Mas. Oleh karena itu di sanalah peran pentingnya dari Kementerian Hukum untuk membina
dan mengawasi para notaris ini agar sesuai dengan rel hukumnya, sesuai dengan sistem hukumnya. Kalau itu yang terjadi, notaris melaksanakan tugas sesuai dengan sistem hukum, aman sudah. Negara ini menjadi aman. Masalahnya adalah di dalam melaksanakan sistem, melaksanakan norma. Ini yang berbeda di antara para notaris itu. Sistemnya itu sama, sistem hukum. Sistem hukum di Indonesia kan didasarkan atas hukum. Ya, hukum itu ada dua, Mas Herman. Hukum yang bersifat tertulis, hukum yang tidak bersifat tertulis. Kalau yang tertulis sudah jelas, ya, undang-undangnya, ya. Yang tidak tertulis juga harus diperhatikan karena dia masuk dalam kategori sistem hukum. Misalkan tentang etika, moral, sikap dan perilaku itu harus diperhatikan dari seorang notaris supaya marwah hukum itu, marwah dari jabatan notaris itu menjadi berwibawa. Kalau sudah berwibawa, mungkin itu yang kita harapkan bersama. Semoga Bapak ya. Baik, intinya Bapak, peran Kementerian Hukum ini sangat strategis Pak ya. Sangat strategis sekali, Mas. Terutama di dalam memberikan pembinaan dan pemahaman hukum terhadap notaris gitu Pak ya. Khususnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik Bapak, terkait dengan MKN, sekarang kita berbicara Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang dimana Bapak menjadi salah satu dari anggotanya. Bagaimana Bapak melihat peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam menjaga integritas dan profesionalisme pelaksanaan tugas jabatan notaris khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat, Pak? Ya, mengenai MKN ya. Jadi di MKN, terutama di MKN Nusa Tenggara Barat, kita di dalam memberikan pelayanan itu sangat objektif sekali. Sesuai dengan pokok masalahnya, diselesaikan sesuai dengan tadi saya katakan sesuai dengan sistem hukumnya, sesuai dengan normanya, begitu ya. Nah, karena kita berdasarkan norma sistem hukum, ya kalau yang dilaporkan itu adalah salah, ya kita akan katakan salah. Tetapi kalau dia benar, ya kita katakan benar. Itu Mas Herman. Jadi objektif kita dalam bekerja di dalam melaksanakan tugas MKN ini, Mas Herman. Baik, jadi yang membantu keobjektivitasan juga itu dengan adanya berbagai unsur Pak ya, di dalam keanggotaan MKN itu sendiri. Betul. Nah, di MKN juga di sana ada tim sekretariat. Nah, ini juga yang mendukung adanya tugas dan fungsi MKN ini. Tanpa itu juga kita ya kelabakan Pak, dalam misalkan tentang administrasinya begitu. Nah, ini kita merasa tertolong dengan adanya tim dari tim sekretariat begitu, Mas Herman. Terima kasih Bapak. Baik, menurut Bapak ini Pak, apa saja tantangan terbesar yang pernah dihadapi oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik itu berkaitan dengan kegiatan pembinaan notaris maupun hubungannya dengan para aparat penegak hukum? Kalau tantangan ya, saya kira kalau tantangan yang menyangkut pelaksanaan dari tugas MKN mengenai keobjektivitas di dalam menjalankan tugasnya, saya kira tidak terlalu masalah begitu. Yang jadi persoalan justru di kami mengenai waktu, Mas Herman, mengenai waktu dari anggota dari MKN ini, karena kan unsurnya beraneka ragam, dari notaris, dari akademisi, dari pemerintah begitu. Khusus di kami yang dari tim dari unsur notaris,
itu masalah yang kami hadapi mengenai waktu, Mas Herman. Untuk menyesuaikan waktu kami, ya, untuk melaksanakan tugas ini. Baik. Kadang begini, Mas Herman, masyarakat datang ke kantor kami, ya, Pak, saya menghadap Bapak jam sekian. Bukan 1, 2, 3, Mas. Bergerombolan orang datang ke kantor begitu, ya. Sementara dari tugas yang kami diberikan oleh tim sekretariat, ada undangan jam sekian harus datang rapat, Bapak. Nah, ini di sini terjadi di sini sulit kami ini kami harus bagaimana, kita bilang begitu. Tapi selama ini alhamdulillah, kalau saya pribadi, kalau ada tugas dari tim sekretariat dari MKN di Kanwil Hukumham, pasti itu yang kami dahulukan. Lebih diutamakan, Pak, ya? Lebih diutamakan. Termasuk undangan untuk kegiatan hari ini berarti? Segalanya, Bapak. Itu kami berikan skala prioritas dari Kementerian Hukum dan HAM ini, begitu, Mas. Baik, terima kasih Bapak atas dedikasi dan waktu yang diluangkan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Hukum. Satu lagi, Pak, pertanyaan terakhir saya, mungkin ini sedikit sensitif. Ya. Terkait dengan bagaimana Bapak mengatur keseimbangan antara pelaksanaan tugas tanggung jawab Bapak sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris yang notabene-nya adalah memeriksa sesama anggota notaris dengan hubungan Bapak sesama profesi Bapak sebagai notaris. Iya. Nah, itu yang kadang rekan-rekan kami kadang kurang menerima lah, katakan, kalau beliau kita periksa, kurang menerima beliau. Tetapi kalau bagi kami, sekali lagi saya katakan, tidak ada persoalan. Yang penting sebetulnya yang saya katakan di awal, kami dalam bekerja itu sesuai normanya, sesuai sistem hukumnya, begitu. Ya, kalau memang karena kan anggota MKN ini adalah juga tugasnya melaksanakan sistem hukum, pelaksana tugas dari hukum sebetulnya, begitu. Ya, karena kita melaksanakan tugas sesuai sistem, ya saya kira tidak ada persoalan, Mas. Ya, jadi ya kita lakukan sesuai normanya. Kalau dia benar sudah melaksanakan tugas, ya kita kan sudah benar. Tetapi kalau dia katakan tidak sesuai dengan norma, ya kita katakan ini Anda tidak sesuai dengan normanya. Jadi objektif saja, begitu. Ya, karena kalau seperti itu kita bekerja, menurut hemat saya, tentunya kita sebagai umat yang beragama, yang beriman, ya, karena apa yang kita perbuat ini akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi kita tidak bisa main-main, ya, tidak bisa main-main, Mas Herman. Kalau benar, kalau tidak benar kita katakan tidak benar, karena sudah dicatat oleh malaikat kalau di dalam Islam itu. Gitu kira-kira. Baik, Mas. Termasuk juga semua anggota MKN itu untuk menduduki jabatan itu disumpah, Pak, nggih? Iya, termasuk. Nah, itu dia tadi. Sebelum itu kan kita disumpah. Siap. Ya, disumpah setia kepada taat kepada Tuhan yang Maha Esa, melaksanakan tugas dengan baik-baiknya, begitu. Nah, di situ ada unsur ketuhanannya. Kita akan mempertanggungjawabkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Coba Anda bayangkan kalau kita berbohong, apa jadinya nanti kita mempertanggungjawabkan itu, begitu. Gitu, Mas Herman. Baik, terima kasih Bapak. Inspirasi dan aspirasi yang sangat bermanfaat yang kami peroleh hari ini.
yang pada intinya untuk keseimbangan antara pelaksanaan tugas di keanggotaan Majelis Kehormatan Notaris dengan hubungan baik sesama rekan-rekan notaris itu tidak ada masalah Pak ya, Tidak selama ada masalah. terus konsisten di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Iya. objektif. Baik pemirsa Podcast Ngopi, demikian acara kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.